Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kebahagiaan orang benar. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kebahagiaan orang benar. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kebahagiaan orang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita perlu memperhatikan bersama-sama firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, mari kita belajar di dalam menghadapi berbagai situasi, kondisi kehidupan ini. Menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai pergumulan, kesesakan, kesulitan, bahkan kesusahan hidup ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar, bahkan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita mengalami jawaban Tuhan, untuk Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah, hal pertama yang akan kita perhatikan supaya Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita sebagai orang-orang benar, yang pertama yaitu percayalah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Percaya kepada Tuhan. Percaya berarti apa? Kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup menyediakan, bahkan memberikan apa yang kita kehendaki, kita inginkan di dalam hidup kita. Percaya berarti ada sebuah penyerahan total di dalam setiap kehidupan kita. Meyakini bahwa Tuhan setia dengan janji-janji, tanpa sebuah keraguan, tanpa sebuah keraguan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, bahkan mempercayai Tuhan di dalam setiap langkah demi langkah hidup kita. Firman Tuhan jelas, percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, menghadapi masalah dan pergumulan, kesulitan, kesusahan hidup ini kadangkala membuat kita mulai meragukan Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, supaya apa yang kita inginkan,
Tuhan beri di dalam hidup kita. Hal yang pertama sebagai orang-orang yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa lihat pagi hari ini dari firman Tuhan, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang benar, untuk kita menikmati dan mengalami janji Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan dan memberikan apa yang hati kita inginkan. Yang kedua adalah melakukan kebaikan. Lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik. Kadangkala menghadapi masalah dan kesusahan, kesulitan hidup ini, kita salah berbuat, salah bertindak, salah mengambil sebuah keputusan di dalam hidup ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, lakukanlah yang baik. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan di dalam hidup ini, teruslah kerjakan. Lakukan yang baik di dalam kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup ini. Yang ketiga, berlakulah setia. Dengan jelas, ayat 3 bagian terakhir, berlakulah setia. Ada banyak orang yang tidak menjadi setia ketika ada masalah, ada persoalan, kesulitan, kesukaran, kesusahan hidup, menjadi tidak setia lagi. Tapi Tuhan ingatkan kita, sebuah kebahagiaan sebagai orang benar ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, kesusahan, kesulitan hidup, yaitu apa? Tetap setia, berlaku setia. Ya, jangan sampai masalah, persoalan dan pergumulan ini membuat kita tidak setia. Tidak lagi setia, tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi bertekun. Bagaimana Tuhan mau memberikan apa yang kita inginkan kalau kita sudah tidak setia lagi? Mari belajar setia. Ya, setia. Setia kepada Tuhan. Berlakulah setia. Yang keempat, dikatakan demikian, bergembira karena Tuhan. Jadi Tuhan merupakan apa? Sumber kebahagiaan. Jadi saudara, kita punya masalah dan pergumulan, kita punya kesulitan, kesusahan hidup ini, tapi jangan lupa untuk bergembira. Bergembira karena apa? Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kita bersuka cita karena Tuhan, walaupun ada masalah, ada tantangan. Jangan menjadi orang-orang yang putus asa, patah semangat. Tapi jadilah orang-orang yang terus bergembira. Karena apa? Karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan. Karena apa? Tuhan sumber segala-galanya. Bukan segala-galanya yang membuat kita bersuka cita, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya. Sehingga kita patut bersuka cita, kita patut bergembira kepada Tuhan. Dan yang berikut, yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan percayakan hidup kita kepada masalah dan pergumulan persoalan, tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita terbatas, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itu ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di tengah-tengah setiap masalah dan pergumulan ini, maka firman Allah berkata, Tuhan akan memunculkan kebenaran kita, ya, seperti terang. Dan Tuhan akan memunculkan apa yang menjadi hak di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan memberikan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, apa yang menjadi rancangan-rancangan dan kerinduan hati kita. Dia akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah kebahagiaan bagi setiap kita, orang-orang benar, akan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Jadikan kami orang-orang benar yang hidup di dalam kebahagiaan, di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, ya Bapa. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman,
pengharapan, kasih, ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari, dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.